Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan kamu suatu informasi dan suatu gambaran dari segi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu, guys. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu, saya juga mengingatkan kepada teman-teman. Informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi, kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Lagi-lagi, yang memutuskan di balik dari informasi tersebut dan perencanaan yang sedang kamu rencanakan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil beberapa kartu yang akan saya berikan terhadap diri kamu, saya pun mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap diri kamu. Kali ini, guys, saya akan membahas salah satu zodiak, di mana zodiak ini pun masih ada unsur kesensitifannya setelah dari Cancer. Kenapa saya mengatakan unsur kesensitifan nomor 3 setelah dari Cancer? Karena zodiak yang akan saya bahas ini, ketika diri kita memberikan suatu tindakan ataupun suatu reaksi terhadap diri dia yang bersifat negatif, dia tidak akan memberikan suatu respon secara langsung, tetapi dia akan merasa ilfil terhadap kita. Karena zodiak ini salah satu kategori yang sangat mudah untuk ilfil kepada orang lain. Di sisi lain, zodiak yang akan saya bahas ini salah satu kategori zodiak yang paling susah untuk ditebak. Lain di mulut, lain di perasaan. Tetapi nomor 3 paling pintar untuk memanipulatif keadaan ataupun memanipulatif bahasa yang keluar dari mulut dia. Kita langsung saja, guys, terhadap zodiak yang akan saya bahas adalah zodiak Scorpio. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang saya ambil ini bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya lemparkan terhadap keputusan dari teman-teman. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Bagi kamu yang berzodiak Scorpio, apakah kartu yang di depan saya ini akan memberikan diri kamu suatu keberuntungan atau memang tidak memberikan diri kamu suatu keberuntungan? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu Queen of Cups, di mana kartu yang saya pegang ini memberikan suatu reaksi terhadap satu energi atau satu kesimpulan terhadap satu energi, bahwasannya satu energi tersebut sedang menerima situasi sensitifkah
atau memang sedang menerima suatu perasaan yang emosi. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Seseorang yang sedang duduk di atas singgasananya, tetapi ada sesuatu hal yang melekat di tubuh dia. Di mana dengan apa yang melekat di tubuh dia menggambarkan situasi seseorang yang duduk di singgasana tersebut mengalami suatu perasaan yang emosi. Kalau saya mengkaitkan diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini dari sisi asmara kamu, mungkin ada situasi yang membuat diri kamu hari demi hari semakin lama semakin emosi, atau memang hari demi hari yang kamu rasakan suatu unsur kesensitifan yang diberikan orang lain terhadap hubungan kamu. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan asmara ketika ada jalinan hubungan rumah tangga, kemunculan kartu Queen of Cups ini sudah cukup jelas menggambarkan situasi hubungan rumah tangga kamu. Ada salah satu pihak ataupun ada salah satu energi yang sedang merasa bertanya-tanya, di mana dengan dia bertanya-tanya, perasaan dia tersebut pun ada gejolak yang ingin dia luapkan terhadap pasangan dia. Tetapi ketika diri dia bertanya terhadap pasangan tersebut, pasangan dia hanya memberikan suatu jawaban seakan-akan kejadian tersebut tidak dia lakukan. Nah, kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan, kemunculan kartu Queen of Cups ini lagi-lagi menggambarkan situasi kamu. Ada situasi emosi yang sedang kamu pendam terhadap rekan kerja kamu, di mana rasa emosi ini saya yakin dan percaya akan kamu luapkan terhadap rekan kerja kamu. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, kemunculan kartu Queen of Cups ini ada suatu unsur kesensitifan yang masih kamu simpan. Kenapa saya berbicara kesensitifan? Karena kamu berpikiran apakah usaha yang akan saya jalankan ini memberikan diri saya keuntungan atau memang justru tidak memberikan saya keuntungan. Karena di sisi lain pun kalau saya berbicara terhadap diri kamu, bisa saja unsur kesensitifan yang kamu miliki untuk menjalankan usaha ataupun bisnis kamu, ada faktor yang menghambatnya, berupa faktor materi, atau bisa saja faktor rekan bisnis kamu. Kamu bertanya-tanya di sini, guys. Nah, dengan kemunculan kartu Queen of Cups ini, bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu King of Swords, di mana kemunculan kartu kedua ini menggambarkan sisi energi di lain pihak energi kamu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang satu energi ini sedang berusaha memberikan diri kamu suatu perlawanan. Saya tidak tahu bentuk perlawanan apa yang dia berikan terhadap diri kamu. Tetapi kemunculan kartu ini bisa saja bentuk perlawanan yang diberikan terhadap diri kamu dari sisi asmara kamu. Karena memang kamu bisa melihat sendiri seseorang yang memegang pedang. Pedang inilah yang menjadi faktor utama di dalam kehidupan kamu sehingga diri kamu merasa sensitif, merasa
emosi. Ini dia guys. Bagaimana di bagian keduanya? Muncul unsur air. Berlambangkan 3 zodiak. Pisces, Cancer, dan Scorpio. Zodiak kamu termasuk di dalam kartu ini. Kalau saya mengkaitkan kartu ini terhadap diri kamu, bisa saja kondisi yang sedang kamu pikirkan benar-benar sensitif. Kamu untuk saat ini lebih kebanyakan berdiam diri, lebih kebanyakan menenangkan pikiran. Unsur kesensitifan muncul guys. Bukan hanya unsur kesensitifan yang ini, artinya ada hal yang sedang kamu sembunyikan, atau memang ada hal yang bagi kamu misterius tetapi kamu belum bisa untuk mengungkapkan siapa yang membuat hal misterius tersebut. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Queen of Pentacles. Kebebasan, perpisahan, perceraian, ketidaknyamanan, ingin merasakan kenyamanan. Mungkin dengan kemunculan kartu Queen of Pentacles ini, saya melihat terhadap pemikiran kamu, sebenarnya diri kamu itu ingin menerima suatu kebebasan di dalam kehidupan. Karena ketika diri kamu menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, ibaratnya diri kamu hanya terkekang, tidak bisa bertindak, dan hanya berdiam diri melihat situasi dan perbuatan seseorang terhadap diri kamu. Ini yang kamu pikirkan untuk saat ini, baik dari segi asmara, baik dari segi pekerjaan, ataupun dari segi usaha yang sedang kamu jalankan. Ingin menerima suatu kebebasan yang real dan nyata. Nah, setelah kemunculan kartu Queen of Swords ini, bagaimana kartu di sampingnya? Wow. Muncul kartu The Tower. Berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Taurus. Kenapa saya berbicara seperti itu, guys? Karena memang kartu The Tower ini ada dua sisi. Seseorang yang sudah menerima kehancuran, kemiskinan, dan kebangkrutan, tetapi di sisi lain, seseorang yang sedang berusaha bangkit dari rasa kehancuran tersebut. Mungkin kalau saya menaruh kartu The Tower ini di samping Queen of Pentacles, kamu berpikiran untuk bebas karena memang kamu sedang berusaha untuk bangkit dari rasa kehancuran yang kamu terima selama ini. Kamu berusaha untuk membangun diri kamu secara perlahan-lahan dari rasa kebangkrutan yang kamu terima. Kamu sedang berusaha, ibaratnya guys, kalau kita membangun suatu rumah, pasti yang kita perlukan pondasi. Nah, kata pondasi itulah yang akan saya tarik terhadap diri kamu. Di sini posisi kamu sedang berusaha untuk membangun pondasi terhadap kehidupan kamu. Ini dia guys, yang sedang dipikirkan satu energi terhadap kehidupannya. Nah, bagaimana di bagian ketiga, kesimpulan untuk kedepannya? Muncul kartu Prince of Cups.
semangat baru, jiwa baru, dan reaksi baru dari alam semesta ataupun dari Tuhan. Untuk kedepannya, bagi kamu yang berzodiak Scorpio, ada suatu titik terang terhadap diri kamu, di mana titik terang tersebut kamulah yang membuatnya, bukan orang lain. Kita lihat kartu selanjutnya. Wow, muncul kartu The Hermit. Berlambangkan zodiak Virgo berunsurkan tanah. Untuk kedepannya, memang diri kamu akan mendapatkan suatu reaksi yang baru dan kehidupan yang baru. Tetapi ketika diri kamu mendapatkan apa yang saya katakan, kamu harus perlu khawatir. Kamu harus perlu waspada. Kenapa saya mengatakan tersebut? Karena memang kartu yang saya pegang ini menggambarkan seseorang yang memegang tongkat, tetapi di tangannya ada dipegang berupa lampion. Lampion inilah yang dipergunakan untuk membuat suatu penerangan di dalam kehidupannya. Ibaratnya diri kamu itu untuk kedepannya ada 50% merasa khawatir, 50% merasa percaya diri. Saya tidak tahu apa yang sedang kamu pikirkan karena memang kartu ini yang muncul. Setiap kartu yang saya bukakan itu berdasarkan dari energi yang kamu berikan kepada diri saya. Saya tidak tahu apakah bersifat resonate ataupun bersifat koneksi terhadap diri kamu, itu di luar dari kemampuan saya. Setidaknya dengan apa kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas menggambarkan diri kamu yang berzodiak Scorpio. Untuk kedepannya ada rasa kekhawatiran yang akan muncul dari perasaan kamu. Kartu terakhir, Seven of Clubs. Inilah yang membuat perasaan kamu merasa khawatir. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena memang diri kamu ingin mengalami suatu kebahagiaan, di mana kebahagiaan tersebut masih ada kaitannya terhadap orang lama kamu. Ini dia guys. Oke guys, dari beberapa kartu yang saya ambil, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut di sini posisinya untuk diri kamu. Kamu sedang berusaha untuk membangun fondasi kehidupan kamu, tetapi untuk kedepannya orang lama kamu masih ingin kembali terhadap diri kamu. Dengan kembalinya dia akan membuat rasa kekhawatiran di dalam kehidupan kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.